Perkenalkan, nama saya Bima Syahputra, Ketua Kelompok 9, proyek website distribusi telur dengan metode Supply Chain Management. Di sini saya akan menjelaskan PPT website distribusi telur dengan metode Supply Chain Management. Pertama, saya menjelaskan latar belakang. Latar belakang Supply Chain Management ini, dalam era digital yang terus berkembang, manajemen kantin pasokan Supply Chain Management atau SCM sangat penting, terutama dalam industri pertanian dan distribusi makanan seperti telur. Rantai pasokan telur saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk pemantauan stok yang buruk, penyimpanan yang tidak efisien, estimasi permintaan yang kurang akurat, dan pengiriman yang tidak efisien. Pengguna teknologi informasi dan internet dapat menjadi solusi yang potensial. Pembuatan sebuah website distribusi telur dengan implementasi konsep SCM akan membantu dalam meningkatkan efisien dan transparansi rantai pasokan telur. Website ini memungkinkan pemangku kepentingan peternak, distributor, dan konsumen untuk berinteraksi dan berkolaborasi dengan lebih baik, memantau stok, penyimpanan, dan permintaan dengan lebih akurat. Hal ini dapat mengurangi pemborosan, meningkatkan ketepatan waktu pengiriman, dan mengoptimalkan ketersediaan telur di pasaran. Selain itu, website ini dapat memberikan analisis data yang diperlukan untuk mengambil keputusan yang lebih baik, perencanaan yang lebih efisien, dan manajemen risiko yang lebih baik. Proposal pengembangan website distribusi telur dengan metode SCM bertujuan mendukung distribusi telur yang lebih efisien dan berkelanjutan serta akan memberikan kontribusi positif bagi semua pemangku kepentingan dalam rantai pasokan telur, memastikan pasokan yang stabil, berkualitas, dan berkelanjutan ke pasar konsumen. Selanjutnya ke rumusan masalah. Selanjutnya ke rumusan masalah. Dalam konteks pengembangan website distribusi telur dengan metode Supply Chain Management, beberapa masalah kunci yang perlu diidentifikasi dan diselesaikan adalah sebagai berikut. Bagaimana kondisi rantai pasokan telur saat ini, termasuk kendala-kendala yang ada dalam manajemen stok, pemantauan penyimpanan, dan pengiriman. Kedua, apa dampak ketidaktransparan dalam rantai pasokan telur terhadap pemborosan, biaya operasional, dan kepuasan konsumen. Ketiga, bagaimana kontribusi teknologi dan implementasi metode Supply Chain Management atau SCM dapat meningkatkan efisien dan ketetapan waktu distribusi telur. Keempat, apa saja fitur yang perlu diintegrasikan dalam website distribusi telur untuk memecahkan masalah yang ada dalam rantai pasokan. Kelima, bagaimana tingkat adopsi dan penerimaan dari pemangku kepentingan seperti peternak, distribusi telur, dan konsumen terhadap website ini. Bagaimana evaluasi kinerja website distribusi telur dengan metode SCM akan membantu dalam perencanaan yang lebih baik, manajemen risiko yang lebih efektif, dan pengambilan keputusan yang lebih informasi. Ketujuh, bagaimana pengembangan website distribusi telur ini dapat memberikan manfaat bagi industri telur secara keseluruhan, termasuk peningkatan pasokan yang berkualitas dan berkelanjutan kepada konsumen. Selanjutnya, batasan masalah. Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah, agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, komoditas telur. Penelitian ini terbatas pada distribusi dan manajemen rantai pasokan telur sebagai produk utama. Produk-produk lain dalam rantai pasokan makanan tidak termasuk dalam lingkup penelitian ini. Skala operasional. Pengembangan website ini akan difokuskan pada skala operasional yang bersifat lokal atau regional, bukan pada tingkat nasional atau internasional. Kedua, tingkat pengguna. Website ini ditunjukkan untuk digunakan oleh peternak, distributor, dan konsumen yang terlibat dalam rantai pasokan telur. Keempat, teknologi. Fokus akan diberikan pada teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dalam rantai pasokan telur. Kelima, aspek bisnis dan pengembangan website akan aspek-aspek bisnis seperti manajemen stok, pemantauan penyimpanan, pelacakan pengiriman, dan estimasi permintaan, tetapi tidak akan mencakup aspek keuangan dan akuntansi secara mendalam. Selanjutnya, tujuan proyek. Tujuan proyek yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam rantai
pasokan telur dengan memanfaatkan teknologi dan metode SCM. Website ini akan membantu mengurangi pemborosan, mengoptimalkan stok, dan meningkatkan manajemen stok. Website ini akan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih informasi dengan menyediakan analisis data yang mendalam. Hal ini akan mendukung perencanaan pasokan yang lebih baik dan manajemen risiko yang lebih efisien, meningkatkan kepuasan konsumen dengan pengiriman yang cepat, telur yang lebih segar, dan informasi yang lebih akurat. Tujuan penting lainnya adalah meningkatkan kepuasan konsumen dalam hal kualitas produk dan pengalaman berbelanja. Pengembangan website ini juga akan mendukung keberlanjutan industri telur dengan mengurangi pemborosan dan membantu memastikan pasokan yang stabil dan berkualitas. Website ini akan membuka peluang untuk kolaborasi yang lebih baik antara peternak, distributor, dan konsumen dalam rantai pasokan telur. Nomor 4, manfaat proyek. Pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi telur dari peternak hingga konsumen akhir. Kedua, memudahkan para peternak dalam memasarkan telur mereka dan memudahkan para konsumen dalam membeli telur dengan harga yang terjangkau. Ketiga, memudahkan para konsumen dalam melakukan pemesanan dan membayar secara online. Keempat, memudahkan pelacakan pengiriman telur oleh distributor dan retailer. Kelima, meningkatkan manajemen data pelanggan dan pemasok. Alur kerja, user mengakses website, lalu user memasukkan jumlah telur yang diinginkan. Setelahnya, user akan mengkonfirmasi pembayaran. Lalu admin menerima pemberitahuan dan menerima pembayaran. Lalu konfirmasi pesanan dan melihat stok, apakah stok ada, akan kirim pesanan dan user akan menerima barang. Jika stok habis, pesan ke supplier dan supplier menerima pesanan. Lalu supplier konfirmasi pesanan dan kirim barang ke admin. Admin akan terima barang. Kita ada potong-potong dulu. Yuk, lanjut. User admin. Bisa. Lanjut. Admin siapa pun. Terus indah. Bukan bagian sampai slide dan juga. Flowchart user. Memulai. Jika punya akun, langsung login saja. Setelah login, akan ke dashboard. Jika tidak punya, bisa registrasi dan langsung login. Setelah login, akan diarahkan ke dashboard dan dapat memilih menu. Ke home ada informasi alamat dan dapat memilih jumlah telur. Ada 1 kilo, 1 kuintal, atau 1 ton, dan dapat membayar secara langsung. Jika tidak jadi, dapat memilih jumlah telur lagi. Dan jika ingin membeli, pilih jenis pembayaran dan masukkan nama, alamat, dan nomor telepon dan melakukan pembayaran dan selesai. Jika user ingin melihat riwayat pemesanan, dapat memilih menu riwayat pemesanan. Akan terlihat riwayat pesanan di menu tersebut. Selanjutnya, flowchart admin. Admin dapat login dan memilih menu
dashboard ada riwayat pesanan, harga telur, dan stok telur. Dan di riwayat pesanan ada edit data pesanan. Di harga telur dapat edit harga telur tersebut, dan stok telur dapat edit data stok dan simpan. Di data produk dapat edit data produk dan simpan, lalu selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Andika. Di sini saya ingin menjelaskan konsep supplier. Di sini pertama, supplier melakukan registrasi jika belum mempunyai akun. Jika sudah mempunyai akun, supplier melakukan login. Setelah itu menuju dashboard. Lalu supplier memilih menu. Di sini ada dua pilihan menu. Pertama, di sini ada kirim telur. Di sini supplier dapat melihat pesanan. Jika sudah melihat pesanan, supplier mengirim pesanan kepada pelanggan. Jika sudah, di sini terdapat fitur riwayat pengiriman. Di sini supplier dapat melihat riwayat pengiriman telur yang sudah dikirimkan kepada pelanggan. Lanjut ke IRD. Di sini supplier memasok telur ke pabrik pengolahan telur. Setelah itu pabrik menyimpan ke dalam gudang penyimpanan. Setelah itu distributor mengambil telur di gudang penyimpanan. Setelah itu distributor dapat mengirim telur ke toko atau retail. Setelah itu pelanggan membeli telur di toko. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan mockup atau tampilan awal dari user. Di sini terdapat alamat serta informasi tentang telur dari Jaya Laksana, serta di sini ada nomor WA. Lanjut ke tampilan register. Di sini user dapat memasukkan email, nama serta password. Setelah itu melakukan pendaftaran. Lanjut ke fitur login. Sama seperti di register, tetapi di sini user hanya memasukkan email serta password. Setelah itu dapat melakukan login. Lanjut, di sini jika user sudah melakukan login, maka di sini terdapat tampilan setelah login. Lanjut, di sini ada fitur dashboard. Di sini terdapat menu seperti home, pesan telur, keranjang, lalu ada riwayat pesanan. Lalu di sini ada tampilan telur itu sendiri. Lanjut, di sini ada fitur pembayaran. Di sini user dapat melakukan pembayaran dengan cara menentukan metode pembayaran seperti ada bank BRI, BNI, serta Dana. Lalu mengisi nomor rekening atau nomor Dana, lalu mengisi nama, nomor telepon, alamat, dan di sini user dapat menentukan jumlah telur yang diinginkan. Setelah itu user dapat melakukan pembayaran. Lanjut, di sini ada fitur keranjang. Di fitur keranjang ini, user jika ragu untuk membeli dapat memasukkan pesanan ke dalam keranjang. Lanjut, di sini ada fitur riwayat pembelian. Di sini user dapat melihat nama pesanan, tanggal, harga, serta status. Apakah status ini diproses, terkirim, atau dibatalkan. Lanjut, di sini ada fitur lupa password. Jika user lupa password, di sini dapat memasukkan email, password, setelah itu simpan. Setelah itu di sini ada fitur informasi akun. User di sini dapat memasukkan nama, email, serta dapat mengganti password. Saya akan menjelaskan dashboard admin. Karena sudah login, admin dapat melihat dashboard terlebih dahulu. Di sini kita dapat melihat harga telur per kilogram dan bisa untuk mengganti harganya. Admin dapat mengedit status, diproses, dibatalkan, terkirim, atau barang masuk, lalu simpan. Di menu riwayat pesanan, admin dapat melihat total pendapatan dan alamat serta nama barang dan harga. Selanjutnya, di riwayat barang masuk ada total telur masuk dan total uang keluar. Dan ini adalah riwayat barang masuk dari supplier.
Di menu buat pesanan ke supplier, admin dapat memesan ke supplier dengan metode pembayaran dan pesan telur dengan jumlah diinginkan. Di sini saya ingin menjelaskan alur kerja fitur dari user. Pertama, di sini user melakukan registrasi terlebih dahulu dengan cara memasukkan email, lalu memasukkan nama, password, setelah itu konfirmasi, setelah itu user dapat melakukan pendaftaran. Lanjut, di sini user dapat memasukkan email, setelah itu password, setelah itu login. Jika user lupa password, maka user dapat mengisi email, password, setelah itu melakukan penyimpanan. Kembali, di sini user melakukan login. Jika sudah login, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jika user ingin memesan telur, maka akan muncul tampilan dashboard. Lalu pilih pesan telur. Lalu di sini user memilih metode pembayaran, lalu mengisi nomor rekening atau dana, lalu mengisi nama, nomor telepon, serta memasukkan alamat. Lalu di sini user dapat memasukkan jumlah telur yang diinginkan. Setelah itu user dapat melakukan pembayaran. Jika user ragu untuk membeli, maka user dapat memasukkannya ke keranjang. Lalu di fitur terakhir ini, user dapat melihat riwayat pesanan. Mungkin segitu aja dari fitur user itu sendiri. Ya, selanjutnya setelah login dari supplier akan muncul ke tampilan dashboard. Di dashboard ada riwayat pesanan yang distributor ingin pesan. Di situ ada fiturnya. Selanjutnya ke kirim telur, karena distributor ingin memesan telur, kita di sini akan mengirimkan pesanan telurnya. Di sini adalah tampilan pesanan telur. Selanjutnya setelah mengirim, di sini ada riwayat pengiriman yang telah dibuat karena kita sudah mengirim ke distributor. Sini informasi akun adanya di tombol akun karena biar mempermudah supplier jika ingin mengganti password dan mengganti nama akunnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur dari admin. Pertama, admin login terlebih dahulu dengan mengisi email dan password. Lalu masuk, dan di sini terdapat menu dashboard, riwayat pesanan, riwayat barang masuk, dan pesan ke supplier. Dan ada telur tersisa, berapa kilogram telur, dan dapat mengubahnya dengan tekan untuk menambah stok telur. Di sini kita bisa mengganti stok telur yang tersedia, lalu simpan. Di sini kita bisa melihat harga telur per kilogram dan bisa untuk mengganti harga telur tersebut. Ya, dan bisa mengganti harga telur, lalu simpan. Dan di dashboard ada riwayat pesanan yang masuk, ada nama pemesan, tanggal pemesan, harga, nama barang atau jumlah barang, dan status. Lanjut ke riwayat pesanan. Di sini ada total pendapatan dan riwayat pesanan. Ke riwayat barang masuk, ini adalah barang yang masuk dari supplier, dan ada total telur masuk dan total uang keluar. Admin dapat memesan kepada supplier dengan metode pembayaran, dengan masukkan rekening nomor, nama pemesan atau ke supplier, nomor telepon dan alamat, dan dapat
mengirim jumlah telur yang diinginkan dan harga yang harus dibayar oleh distributor. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur dari supplier. Di sini supplier harus mendaftarkan dulu data diri seperti email, nama, password, dan konfirmasi password. Jika sudah mengisi, lalu masuk. Setelah mendaftarkan, lalu supplier langsung saja login, mengisi email, password, dan setelah itu langsung saja masuk. Setelah masuk, langsung muncul ke halaman dashboard. Jika sudah ke halaman dashboard, akan muncul riwayat pesanan yang telah dipesan oleh distributor. Di sini akan muncul berapa pesanan yang distributor pesan, tanggalnya tanggal berapa, harga, terus status. Setelah itu kita langsung saja bisa mengirim telur lewat fitur kirim telur. Itu tinggal isi seperti yang supplier inginkan, berapa telur yang diinginkan supplier. Selanjutnya kita kasih harga berapa yang harus dibayar supplier untuk dibayar. Setelah itu akan muncul riwayat pengiriman di fitur riwayat pengiriman. Riwayat pengiriman ini akan muncul jikalau kita sudah mengirimkan barang kepada distributor. Jika ingin melihat informasi akun, langsung saja klik tombol akun agar nanti muncul informasi akun supplier seperti nama dan email. Bisa juga mengganti password, nama supplier, dan emailnya nanti. Sekian presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.